Museum Nasional Indonesia, museum terbesar dan tertua di Indonesia akan kembali dibuka untuk umum pasca penutupan sementara akibat kebakaran setahun silam. Mengangkat tema reimajinasi warisan budaya, museum ini menghadirkan wajah baru yang pastinya tidak boleh dilewatkan oleh masyarakat. Ada rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Adi Dwinanda yang berada di sana. Halo, selamat malam Adi. Jadi bagaimana persiapan menjelang pembukaan di sana? Iya, selamat malam, Bram. Betul sekali. Kalau Anda lihat di belakang saya ini, saat ini saya berada di Museum Nasional Indonesia. Kalau Anda melihat begitu ya, setelah dilakukan revitalisasi dan juga transformasi selama 1 tahun ini, memang suasananya ini cukup berbeda, lebih modern. Bahkan ini kalau misalkan kita ada di salah satu ruang, ini adalah ruang arca begitu ya, ini suasananya cukup terang sekali. Nah, untuk mengetahui, Bram, bagaimana sebetulnya apa-apa saja yang berubah dari Museum Nasional Indonesia, saya sudah bersama dengan Ahmad Mahendra selaku PLT Kepala Museum dan Cagar Budaya. Halo, selamat malam Pak Mahendra. Kabar baik, Pak? Baik, alhamdulillah baik. Pak Mahendra, ini kalau saya lihat ya Pak, ini cukup berbeda Pak. Pada terakhir kali saya kesini itu sekitar 2 tahun lalu sebelum terjadinya kebakaran begitu ya. Ini suasananya cukup modern, cukup bright, terang begitu ya, modern. Ini mungkin bisa jelaskan Pak apa-apa saja yang berubah dari Museum Nasional Indonesia Pak? Ya, betul sekali. Ini sudah banyak sekali dirubah. Jadi selain fasad, di luar tadi udah berbeda sekali. Kita lebih mengagungkan gedungnya. Jadi kalau kayak Istana Negara itu kan juga yang dari luar itu kan gedungnya luar biasa. Kita juga terlihat sekali, kita tata sehingga terlihat bahkan bisa mapping dan sebagainya. Nah, ini ruang namanya ruang rotunda. Ruang rotunda ini adalah salah satu ikon dari Museum Nasional. Di sini ada zamannya Majapahit, arca-arca Majapahit, Mataram kuno. Ini di depan ada Ganesha, ini ada arca Suhita dulu yang pada zaman Majapahit 1400-an dan sebagainya. Ini berbeda karena dulu numpuk sekali arca-arca yang tidak bisa dinikmati. Sekarang terlihat suasananya, orang bisa Instagramable gitu, tapi sambil bisa mempelajari karena ada captionnya, ini arca apa namanya dan sebagainya. Jadi ini salah satu yang mengubah dari Museum Nasional ini, bahkan bisa untuk fashion show. Sampai sana kan Edo Tabar udah ngiler sekali. Jadi kemarin udah begitu. Nah, untuk perubahan yang lain, coba kita lihat. Ini arca Bhairawa, ini makin terlihat jelas keagungannya. Ini ditemukan di Dharmasraya di Sumatera Barat, tapi dekat dengan Jambi. Kemudian ini ada ruangan yang tadi untuk acara. Ini ada ruangan Taman Arca. Nah Pak, sedikit Pak, ini kan ada seperti video mapping di bawah. Ini merupakan konsep baru Pak mungkin? Persis, bisa konsep di atas itu nggak bisa pada zaman dulu, bahkan sejak zaman Belanda itu karena arcanya menumpuk dan orang nggak bisa worth it naik di situ. Sekarang terlihat tadi acara ya banyak mengumpul di tengah, bahkan Iskandar Wijaya, Ria Peppermint tadi bagaimana nikahnya, begitu bisa untuk pertunjukan dan sebagainya. Nah, dulu arca-arca itu ada di sela-sela ini, bahkan dulu ada cerita nih Mas, bahwa arca-arca itu disemen oleh Belanda. Pada saat diketik, istilahnya semen yang itu katanya yang tak itu adalah batunya. Nah, dari dulu makanya nggak bisa dirubah itu. Katanya di sini juga itu. Tapi saya berkeyakinan pasti ada ahlinya yang paham. Ternyata setelah mendatangkan ahli yang tahu, kemudian bahwa ternyata semen ini bisa dilarutkan dan sebagainya. Ternyata 5 menit arca itu bisa dipindah. Tapi tentu ada penunggu-penunggunya, ada sesuatu yang kita komunikasi yang di situ biasa ya. Ini karena arca-arca tua yang harus kita hormati dan sebagainya. Terlihat indah sekali. Sekarang malam bisa menjadi sesuatu foto di sini suasana. Jadi selain ini itu ada hologram arca-arca gitu ya. Arca-arca ini ada hologram yang juga memperkuat. Dulu itu sering banget banjir. Nah, yang kebakaran tuh di belakang sini. Di belakang, dan sudah kita ini di sebelah ada pameran pas kebakaran, kemudian ada pameran repatriasi, bahkan ada imersif nanti yang di sana untuk anak muda. Teknologi luar biasa menarasikan warisan budaya dengan cara kekinian. Ada ruang anak, ada museum shop, pameran repatriasi yang belum tentu dilihat lagi. Jadi pameran itu hanya 3 bulan loh Mas. Setelah itu koleksinya belum tentu bisa dilihat lagi. Jadi kalau teman-teman lost dari Desember,
belum tentu lihat arca-arca yang didatangkan dari Belanda. Nah, apakah tadi ada banyak seperti itu ya Pak, ada ruang imersif yang baru nih di Museum Nasional Indonesia, kemudian ada video mapping ini yang cantik sekali, bahkan di ruangan tengah ini terlihat lebih fresh ya, ada banyak sekali lampu-lampu yang cukup segar begitu ya. Nah, nanti kan dibuka pada tanggal 15 Oktober 2024, betul. Nanti apakah ada acara khusus Pak dalam tanggal 15 Oktober itu? Karena saya dengar-dengar ada video mapping nanti Pak. Oh, video mapping sudah ada dari sekarang. Bisa lihat dari gedung A ini, video mapping bisa dinikmati sekarang, mungkin langsung bisa dinikmati gedung ini dari luar. Bahkan videotron kita juga bisa menarasikan program publik-publik kita. Dan ini aja bisa untuk launching sesuatu Mas, ada di atas nih, ya kan. Jadi sekarang lebih fresh, bisa untuk akses publik. Yakinlah museum kita sekarang keren sekali gitu. Immersive art yang disebut luar biasa, masih harus lihat, teman-teman harus lihat bagaimana, bahkan ini produksi. Nanti saya sedang memproduksi baru, bekerja sama dengan Alfiref, yang Wonderland Indonesia, itu juga akan tampil di Immersive A. Jadi itu. Siap. Baik, terima kasih Pak Mahendra atas waktunya. Tentu kita berharap ya Pak, ini dengan inovasi-inovasi yang diberikan Museum Nasional Indonesia ini semakin banyak minat masyarakat yang tentunya untuk datang ke Museum Nasional Indonesia. Tentu saya betul, ya. Jadi ini saya pun juga kagum ya dengan perubahan-perubahan yang kekinian begitu yang saya rasakan sendiri untuk datang ke Museum Nasional Indonesia. Jadi Bram ataupun pemirsa yang kemudian ingin berkunjung di Museum Nasional sudah bisa untuk berkunjung pada tanggal 15 Oktober 2024. Kembali kepada Anda Bram. Oke, artinya di minggu depan ya, 15 Oktober. Terima kasih rekan kami Adi Dwinanda melaporkan langsung dari Museum Nasional. Selamat kembali bertugas.